Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita hari ini, percayalah kasih dan penyertaan Roh Kudus selalu hadir dan tidak sekalipun meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali bersama saya Billy di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa pagi hari saudara melalui doa dan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai saat teduh kita bersama, kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berdaulat dan berkuasa penuh atas segala sesuatu, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bangun dan menikmati pagi hari ini, semuanya semata oleh karena kemurahan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Urapi dan pimpin kami ya Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul kedewasaan rohani. Dan nas firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi lewat pembacaan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah memberikan 5 jawatan untuk membangun tubuh Kristus, yakni rasul, nabi, pemberita Injil, kemudian para gembala dan juga para pengajar firman Tuhan. Kesemuanya diperuntukkan agar setiap pribadi mencapai yang namanya kedewasaan rohani, yang puncaknya adalah keserupaan dengan Kristus, supaya saudara dan saya boleh meninggalkan sifat kanak-kanak rohani tadi, yang biasanya anak-anak itu sangat mudah sekali ditipu atau diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Tuhan kita memang menghendaki setiap umatnya, jemaatnya bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bagaimanakah cara kita membedakan mana anak-anak terang, anak-anak Tuhan, dan mana anak-anak gelap atau anak-anak dunia? Kalau hidup kita menjadi semakin serupa dengan dunia ini, itu menandakan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang salah, atau pertumbuhan kita sudah stagnan bahkan mati. Tapi kalau kita dalam progres atau pertumbuhan yang benar, maka semakin hari saudara akan menjadi semakin serupa dengan pribadi Kristus. Karena ada benih ilahi di dalam hidup saudara. Benih ilahi di dalam saudara itu adalah benih yang tidak menyukai dosa. Yang kalau dia bertumbuh semakin hari, saudara akan semakin dimampukan untuk yang namanya menyangkal diri dan memikul salib. Semakin saudara dewasa di dalam Tuhan, saudara semakin menyadari bahwa hidup di dalam dosa itu sia-sia. Hidup di dalam dosa itu mengecewakan hati Tuhan. Hidup di dalam dosa itu tidak berkenan dengan Tuhan. Maka saudara akan memilih untuk hidup di dalam kasih Kristus, berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 pun berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kanak-kanak itu begitu polos dan mudah sekali tertipu. Demikian pula yang namanya kanak-kanak rohani. Mereka akan sangat mudah sekali tertipu dengan pengajaran yang sedang simpang siur beredar hari-hari ini. Lebih-lebih ketika pengajar-pengajar Kristen tidak lagi mengajarkan pokok-pokok di dalam kekristenan atau pengajaran-pengajaran utama. Kebanyakan hari ini pengajar-pengajar fokusnya hanya mengajar soal bagaimana mereka diberkati, berlimpah-limpah,
dan para pendeta berubah menjadi motivator atau para stand up komedian yang cuma bisanya melucu di atas mimbar. Jemaat Tuhan selama hanya mau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga, mereka tidak akan bertumbuh karena mereka hanya memakan makanan-makanan yang ringan. Bayi itu tidak selamanya meminum susu, sebab dalam pertumbuhan kita sebagai manusia, kita meminum susu itu hanya di awal-awal pertumbuhan kita, dari kita bayi sampai sekitar umur 3 tahun atau 4 tahun. Kemudian setelah itu, manusia itu perlu yang namanya makanan keras. Makanya Ibrani pasal 5 ayat 13 dan 14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran yang sesat yang terlihat memiliki casing yang bagus, yang baik, tetapi di dalamnya adalah dusta, kebusukan, dan kebohongan. Bahkan maaf kata, di dalam gereja juga ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang keliru, yang bukan berdasarkan eksegesis atau suara firman yang sejati, tetapi eisegesis, ketika pendeta-pendeta memasukkan doktrinnya dan memaksakan firman Tuhan berbicara sesuai dengan pemahamannya dia. Jadi bukan pemahaman firman Tuhan yang sedang berbicara kepada jemaat, tetapi jemaat begitu mudahnya percaya karena mereka masih kanak-kanak rohani. Orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, mereka bisa membedakan mana pengajaran yang dari firman Tuhan yang sejati, mana pengajaran yang hanya dari pemahaman manusia dengan tujuan-tujuan mereka yang hanya memikirkan keuntungan belaka. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga saudara boleh meninggalkan sifat kanak-kanak dan mulai bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas bimbingan kuasa Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kami, sehingga kami boleh memahami dan boleh menyelidiki hati kami. Apakah kami masih dan sedang bertumbuh di dalam Tuhan? Karena kalau kami tidak bertumbuh, Tuhan tolong kami agar kami boleh bertobat dan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, Tuhan kami berdoa kiranya kasih dan sukacita Roh Kudus memberikan kami ide hikmat di dalam segala hal agar kami boleh berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Berkati dan kuduskan segala pekerjaan usaha kami Tuhan. Tuhan kami berdoa, tolong agar apapun yang kami kerjakan boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami maupun sesama kami. Tuhan kami juga berdoa agar kami dimampukan untuk mengelola usaha kami dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta kami juga boleh mengelola keuangan kami, gaya hidup kami, supaya kami dijauhkan dari kegagalan dan kebangkrutan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada agar selalu dilimpahi suasana harmonis dan sejahtera di dalam setiap rumah tangga. Mereka dijauhkan dari dosa perselingkuhan dan perceraian. Bagi setiap anak-anak muda, anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka senantiasa diajar menghormati orang tua dan dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Mereka diberikan umur panjang di dalam sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap seruan doa dan kerinduan kita boleh memberikan kita jawaban yang daripada Tuhan. Saya berdoa supaya saudara boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kasih dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya. Damai dan sukacita Kristus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Shalom.